Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Kusuma Jati dengan NIM 180900081 kelas 7B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UTS Manajemen Proyek IT berupa piagam proyek dan BBS. Langsung saja kita mulai dari piagam proyek terlebih dahulu. Untuk judul proyeknya, Sistem Informasi Penjualan Ikan Berbasis Website, dimulai tanggal 6 Desember 2021 sampai 12 Februari 2022. Untuk anggaran proyeknya senilai 45 juta rupiah. Untuk manajer proyeknya, di sini saya sendiri. Untuk tujuan proyeknya, membuat sebuah sistem yang dapat memudahkan user dalam transaksi pembelian ikan tanpa datang langsung ke pelabuhan. Untuk proyek charternya sendiri, langsung saja. Untuk proyek namanya EVIS, eksekutif sponsornya Kementerian Kelautan dan Perikanan, departemen sponsornya Pelabuhan Tegal. Impact dari proyeknya membantu nelayan dalam penjualan ikan agar semakin mudah dan cepat. Untuk proyek timnya, yang pertama proyek manager, yaitu saya sendiri sebagai Project Manager. Untuk tim membernya sendiri ada Rina sebagai marketing, Titis sebagai finansial, ada Samal sebagai developer 1, ada Joyo sebagai developer 2. Untuk stakeholdernya sendiri, yang pertama ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang kedua ada Pelabuhan Tegal. Untuk proyek scope statement, yang pertama terdiri dari proyek purpose, yaitu membuat sebuah sistem yang dapat memudahkan user dalam transaksi pembelian ikan tanpa datang langsung ke pelabuhan. Untuk objektifnya sendiri, membantu nelayan dalam penjualan ikan agar semakin mudah dan cepat. Untuk deliverable-nya sendiri, ruang lingkup penjualan lebih luas sehingga bisa lebih banyak dijangkau oleh masyarakat. Untuk langkah skupnya, yaitu proyek ini ditunjukkan kepada masyarakat. Untuk proyek milestone-nya sendiri, yang pertama interview dan brainstorming dengan stakeholdernya dimulainya tanggal 6 sampai 9 Desember 2021, menentukan kebutuhan user tanggal 9 Desember 2021, menentukan kebutuhan sistem 11 Desember 2021, menentukan fungsi yang lebih spesifik, membuat dan mengembangkan proyek charter, membuat BBS, proses manajemen biaya, mengembangkan dan menyaring rencana, menentukan aplikasi, proses pembuatan aplikasi, perancangan dan pengembangan sistem aplikasi, menentukan sponsor, peresmian aplikasi, kontrol dan pemeliharaan dari awal sampai selesai, hingga closingnya sendiri tanggal 10 Februari 2022. Nah, untuk Mayor Knauris, tim kecelakaan kerja tingkatannya middle. Nah, untuk tim yang sakit tingkatannya juga sama, middle atau medium. Untuk tim yang resign, low. Untuk constraint-nya sendiri, proses pengembangan dan persiapan mungkin masih memiliki kendala karena belum adanya sosialisasi dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk external dependensial, pekerjaan lapangan dan non-lapangan harus saling berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik hingga dapat membuat proyek ini bisa terwujud serta bisa menyepakati perjanjian yang telah disetujui, terutama para investor dan sponsor yang berkontribusi. Untuk komunikasi strateginya, yang pertama perancangan diadakan minimal 3 kali, distribusi informasi, pelaporan kinerja atau proses pengerjaan dilakukan minimal seminggu 2 kali. Untuk sign off-nya sendiri, yang pertama eksekutif sponsor yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Departemen Store ada Pelabuhan Tegal. Nah, untuk proyek manajernya sendiri saya sendiri. Nah, untuk pembagian budgetingnya sendiri dibagi, yang pertama ada tim salary, untuk budgetnya yaitu 15 juta. Untuk tim research atau operasional ada 10 juta. Nah, untuk
biaya tambahan untuk tim salary 5 juta. Nah, untuk tambahan biaya untuk tim research atau operasional yaitu 5 juta. Nah, untuk future development atau R&D ada 5 juta. Jadi total ada 45 juta. Langkah selanjutnya yaitu struktur rincian pekerjaan atau work breakdown struktur. Nama proyeknya Evis, manajer proyeknya sendiri, saya sendiri, bidang teknologi informasi. Untuk tugas proyeknya, yang pertama, analisis dan desain sistem terdiri dari menganalisis sistem informasi penjualan ikan dengan cara mewawancarai pihak yang bersangkutan, membuat statement of purpose, event list, dan contact diagram, membuat data flow diagram atau DFD level, membuat kamus data, membuat proses spesifikasi, membuat entity relationship diagram atau ERD, dokumentasi analisis dan desain sistem. Langkah kedua yaitu desain aplikasi yang terdiri dari membuat desain halaman beranda aplikasi, membuat desain aplikasi dan form data, dokumentasi desain aplikasi. Nah, untuk langkah yang ketiga, programming. Terdiri dari programming, back-end dan front-end, dokumentasi program, back-end dan front-end. Langkah yang keempat, pengujian aplikasi, melakukan testing pada program, melakukan dokumentasi testing program. Untuk maintenance-nya sendiri, melakukan pemeliharaan dan perbaikan sistem. Untuk langkah yang keenam atau yang terakhir, seminar prototype, yaitu pengenalan aplikasi pada masyarakat. Untuk jadwal proyeknya sendiri, di sini bisa dilihat untuk menganalisis dan desain sistem, durasinya 2 hari, mulai tanggal 6 Desember 2021, tanggal selesainya 9 Desember 2021. Untuk menganalisis sistem informasi penjualan ikan dengan cara mewawancarai pihak yang bersangkutan, durasi harinya 2 hari, tanggal mulainya 9 Desember 2021 sampai 11 Desember 2021. Membuat list statement of purpose atau event list dan contact diagram, durasinya 3 hari, tanggal dimulainya 10 Desember 2021 sampai 13 Desember 2021. Nah, bisa dilihat sendiri kan. Nah, sampai seminar prototype-nya atau pengenalan aplikasi pada masyarakat, durasinya 1 hari. Nah, dimulainya tanggal 11 Februari 2022 sampai 12 Februari 2022. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.